Shalom Jemaat GBI City of Love yang Tuhan kasihi. Salam sehat bagi kita semua. Bersyukur hari ini kita kembali ada di dalam ibadah online GBI City of Love. Selamat datang bagi mereka yang sudah bergabung dan yang baru pertama kali bergabung. Sebelum ibadah kita mulai, kita akan membacakan Pentakosta yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Satu, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Dua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Empat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan, mau menyapa Anda semua jemaat City of Love Church. Baik Anda yang setiap minggu mengikuti ibadah kami maupun juga yang baru pertama kali bergabung. Kalau Anda saat ini bersama-sama dengan kami bukan satu kebetulan, tapi karena Tuhan sungguh mengasihi saudara dan ingin melakukan yang luar biasa dalam hidup saudara. Mari apapun keadaan kita mau belajar mengucap syukur dan izinkan Tuhan yang bekerja. Haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kami bersyukur. Mari saudara kita bawa hati kita yang penuh dengan ucapan syukur. Jemaat Tuhan sama-sama katakan bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu, takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Oh, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Ku kan menari dan bersuka
kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku. Oh yeah. Sambil mengangkat tangan, mari kita mau bersuka buat Tuhan. Haleluya. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku. Oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Haleluya. Tuhan, kami sangat mencintaimu Tuhan. Oh, ini penyembahan kami Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan hari ini. Karena Engkau sungguh sangat baik Tuhan. Haleluya Tuhan. Shikira barana nagara yalawase. Haleluya Yesus. Ini rasa syukur kami Tuhan. Oh haleluya. Amin Tuhan. Mari sekali lagi saudara, kita hampiri tahta Tuhan dengan hati yang bersyukur. Katakan Tuhan terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, kami mau bersuka karena-Mu. Oh, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalam. Oh Yesus, oh Yesus, haleluya. Oh ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku. Oh Yesus, kau sangat ku cinta. Oh, katakan oh Yesusku. Oh Yesusku, kau sangat kami cinta Tuhan. Haleluya, amin, puji Tuhan. Oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Kami sungguh mencintaimu Tuhan. Oh Yesus, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari jemaat Tuhan dimanapun berada katakan sungguh besar,
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah ya Tuhan yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, haleluya. Mari saudara sambil mengangkat kedua belah tangan kita angkat pujian ini, katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh Tuhan, sungguh indah, haleluya, yang Kau pikirkan, yes Lord, tak terselami bagiku. Amin, haleluya, sungguh indah. Mari sekali lagi saudara, saya ajak dengan segenap hati katakan kepada Tuhan, amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, Tuhan Yesus, yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagi. Sungguh indah, sungguh indah, oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah Tuhan, terlalu indah Tuhan Yesus. Haleluya, amin Tuhan, amin Tuhan, haleluya Yesus. Mari saudara, sekarang tiba saatnya kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Sama-sama kita mau bertepuk tangan untuk Tuhan, haleluya, untuk segala kebaikan Tuhan bagi hidup kita, amin. Haleluya, oh Yesus. Sama-sama katakan, tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Amin Tuhan. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya, amin. Semuanya bertepuk tangan untuk Tuhan. Woo!
Katakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian bagimu, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya, amin. Semua jemaat Tuhan bertepuk tangan dengan penuh semangat, memuji muliakan nama Tuhan. Katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya, amin. Tuhan, kemuliaan bagimu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya Yesus. Amin, puji Tuhan Yesus. Tuhan, keadaan mungkin tidak akan bertambah mudah Tuhan. Tapi kami tahu kami punya pengharapan yang pasti di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami saat ini mau sujud di altar-Mu Tuhan dan menjumpai Engkau. Engkaulah sumber pengharapan kami. Terima kasih Yesus. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sama-sama katakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Sebab Engkau berfirman Tuhan, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku
datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku, Dia ubah hidupku. Oh, Yesus, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari saudara, kita bawa hati kita sambil mengatakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Hanya Dia yang selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Oh, sujud di altarnya. Ini hidup kami Tuhan, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Oh, Dia ubah hidupku dan membaharui hatiku. Sesuatu, haleluya, amin, saat datang di altarnya. Mari saudara sambil mengangkat kedua belah tangan katakan, sujud di altarnya kami bawa. Oh, ini hidup kami, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia kan yang ubah hidupmu. Haleluya. Oh, baharui hatiku. Sesuatu terjadi. Oh, saat datang di altarnya. Mari datang dengan segenap hati. Kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Oh, ini hidup kami. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Kau yang pedulikan dan mengubahkan. Shikira barana mase, karaborana negara yala mase. Haleluya, haleluya. Shikira barana negara yala la 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 mase. Mari saudara katakan dengan segenap hati, sujud di altarnya. Oh, sujud di altarnya. Ku bawa hidup
hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi, terjadi saat datang di altarnya. Mari saudara datang dengan segenap hati, katakan sujud di altarnya. Kami bawa hidup kami, oh Tuhan. Ya Tuhan, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku, haleluya, dan bebaskanku. Yes, haleluya. Dia ubah hidupku, baharui, haleluya. Yesus, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, oh sesuatu mujizat terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Di altarnya, saat datang di altarnya. Ada mujizat, ada pemulihan, kami dibarui karena Engkau Yesus. Oh, haleluya. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan pada hari ini. Dan hari ini juga kita akan dilayani oleh Ibu Evangelis Henny Kristianus. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Oleh anugerah-Mu kami kembali boleh ada di dalam ibadah online melalui gereja-Mu GBI City of Love Tuhan. Kami secara khusus berdoa untuk setiap umat-Mu. Bapak, kalau ada di antara umat-Mu hari-hari ini sedang mengalami sakit dalam tubuh mereka, dan kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Engkau yang menyembuhkan setiap sakit penyakit daripada umat-Mu ini Tuhan. Bahkan kalau mereka juga ada di dalam kekurangan, biarlah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi dengan kelimpahannya buat setiap umat-Mu Tuhan. Bahkan kalau hari-hari ini mereka sedang mengalami masa-masa dalam pandemi, kami percaya juga Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Usaha, pekerjaan, bisnis daripada anak-anak-Mu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Secara khusus kami juga membawa bangsa negara kami Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bahkan kami bersyukur masa-masa pandemi di Indonesia sudah mulai menurun Tuhan. Dan kami bersyukur juga atas tindakan pemerintah di dalam mengatasinya. Oleh sebab itu kami terus memberkati Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Menteri yang ada, TNI, Polri, dari pusat sampai ke daerah Tuhan. Biarlah ketika mereka memimpin, ada roh takut akan Engkau senantiasa Tuhan berikan buat setiap mereka. Sehingga apa yang menjadi keputusan, tindakan yang dilakukan, sungguh Tuhan membantu bagi setiap masyarakat Indonesia yang Tuhan percayakan di dalamnya. Kami terus berdoa untuk vaksinasi yang terus dijalankan buat penduduk Indonesia yang ada, dan biarlah juga mereka dapat menerima dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati pemerintahan bangsa negara kami Indonesia. Bahkan kami juga bersyukur, kami berdoa untuk gembala kami, Pastor Timothy Abraham.
Terima kasih Tuhan telah pilih untuk menggembalakan gereja-Mu City of Love. Dan Tuhan pakai lebih lagi untuk menggembalakan setiap domba-dombanya ini. Untuk dimampukan oleh Tuhan membawa mereka ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Mereka minum dan tidak haus lagi dan berpakaian hangat. Sehingga ada ucapan syukur yang terus dinaikkan oleh setiap jemaat-Mu yang Tuhan percayakan di dalamnya. Berkati Ibu Evelyn, Isaac dan Joanna Tuhan. Mereka ada di dalam perlindungan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau hari ini juga Tuhan sudah utus hamba-Mu, Ibu Evangelis Eni Kristianus Tuhan, yang akan menyatakan isi hati-Mu. Taruh Tuhan apa yang menjadi perkataan di dalam lidah bibirnya. Sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang diperkatakan sungguh membangun setiap kami Tuhan, memperbaharui kami, bahkan memberikan kekuatan buat setiap kami. Bahkan Tuhan sudah memberikan telinga seorang murid untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini yang menjadi doa kami kepadamu pada hari ini. Bahkan biarlah kerajaan-Mu datang di bumi seperti di surga. Dalam nama Yesus kami doa. Kita akan membacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, kami terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia yang mengubahkan dan baharui hatiku. Sesuatu terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, saat datang di altarmu Tuhan. Oh Yesus.
Halo Shalom, Bapak Gembala dan seluruh jemaat GBI City of Love, apa kabar? Senang sekali bisa kembali melayani Anda dalam ibadah online. Saya berdoa Anda semua dalam keadaan sehat dan terus semangat. Sebentar firman Tuhan disampaikan, berdoa agar menjadi berkat bagi Anda semua. Tuhan memberkati. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dan anugerah-Mu, penyediaan-Mu, dan keajaiban yang Kau terus kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih kalau kami boleh sehat, kami bisa hidup sampai dengan hari ini karena kasih setiamu yang tidak pernah beranjak dari hidup kami Tuhan. Sebentar firman Tuhan akan dibagikan, berdoa agar Tuhan boleh memberikan kami roh hikmat dan wahyu. Supaya kami boleh belajar memahami firman-Mu dengan bahasa yang kami mudah mengerti dan kami bisa melakukannya dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu Tuhan, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Shalom saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema berhenti mengeluh, stop complaining. Orang yang tidak tahu berterima kasih, salah satu cirinya itu selalu komplain. Sudah dibantu, masih ngeluh. Udah dikasih, masih bilang kurang. Tuhan itu jengkel sama bangsa Israel. Kita tahu dalam kejadian ketika bangsa Israel pergi dari tanah Mesir dipimpin oleh Musa, bangsa Israel terus mengeluh, terus komplain. Meskipun Tuhan selalu menyertai mereka dengan berbagai tanda yang ajaib. Tuhan telah mengeluarkan mereka dari penindasan di Mesir, menunjukkan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di padang gurun, menyertai mereka dengan menyediakan burung puyuh, mana, tiang awan, tiang api, membelah laut merah, dan masih banyak lagi. Saya mau ajak Anda flashback sedikit tentang cerita bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dalam Keluaran 13 ayat yang ke-21 dikatakan gini, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ajaib banget. Kita yang hidup hari ini, kita nggak ngalamin seperti yang bangsa Israel alamin. Bagaimana mereka bisa melihat Tuhan sendiri yang maha kuasa menyertai mereka di padang gurun dengan berjalan dalam rupa tiang awan dan tiang api. Dalam Keluaran 16 ayat yang ke-12, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Keren banget penyediaan Tuhan. Kalau kita suka bercanda dan bilang gini, duit gak jatuh dari langit, saya mau kasih tahu, penyediaan Tuhan untuk makan mereka sungguh-sungguh jatuh dari langit. Bangsa Israel kenyang dengan roti berupa mana, yang katanya dari embun di pagi hari, dan juga burung puyuh yang jadi daging di malam hari. Betapa kerennya penyertaan Tuhan, segitu ajaib dan luar biasanya. Mari kita lihat lagi dalam Yosua 4 ayat 23. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu taat kepada Tuhan Allahmu. Kalau ada orang yang gak percaya bahwa Tuhan itu ada, saya bingung, karena kejadian yang luar biasa ini, Tuhan yang maha kuasa, sang pencipta alam semesta, dia sendiri yang menyatakan dirinya dengan begitu hebatnya. Di tengah-tengah bangsa Israel, Tuhan tidak hanya menjatuhkan burung puyuh sebagai makanan atau mengubah embun jadi roti bagi mereka. Tuhan juga berjalan di depan bangsa Israel sebagai tiang awan dan tiang api. Dan yang lebih dahsyat lagi, Tuhan membuat mujizat membelah laut merah menjadi permukaan yang kering untuk dilewati oleh bangsa ini. Dan bagaimana para serdadu Mesir, kemudian kereta kuda Firaun, semuanya mati di dalam terjangan ombak ketika laut itu menutup kembali. Betapa dahsyatnya Tuhan dan terlalu luar biasa. Betapa beruntungnya bangsa Israel. Karena mereka melihat sendiri dan mereka ngalami Tuhan sedahsyat itu. Kita yang hari ini hidup, kita hanya bisa berdoa dan beriman.
Meskipun saya yakin dalam hidup kita orang percaya kita juga mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan seperti saya sendiri. Bagaimana mungkin seorang Henny Kristianus, Yohanes Kristianus, kami hanya pendeta kecil, bisa dipercaya Tuhan kasih makan ribuan anak di Indonesia. Kalau bukan Tuhan itu siapa? Tapi saya mau katakan gini, bangsa Israel ini spesial banget. Mereka ngalamin Tuhan sungguh-sungguh dengan begitu hebatnya. Tapi berkali-kali mereka membuat Tuhan itu marah. Dalam Bilangan 11 ayat yang pertama. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalahlah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa dan Musa berdoa kepada Tuhan. Maka padamlah api itu. Ada lagi dalam Bilangan 14 ayat yang ke-27. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Tuhan tuh capek dengan keluhan, sungut-sungut, komplain dari bangsa Israel. Yang udah melihat begitu dahsyatnya penyertaan Tuhan. Tapi tetap aja mereka komplain. Ini tadi saya bilang, orang yang tidak tahu berterima kasih, ciri-cirinya itu gini, selalu ngeluh meski udah dibantu. Selalu komplain, ada aja yang kurang. Selalu negatif. Responnya, komennya, always negatif. Bayangin, mereka bersungut-sungut di depan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Bayangin, mereka nggak senang dengan keadaan di padang gurun, mungkin panas, saya kebayang ya. Dan yang lebih dahsyat gini, mereka mulai bosen sama makanan yang Tuhan kasih ke mereka. Mari kita lihat dalam Bilangan 21 ayat ke-5. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Astaga. Ayat ke-6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka. Sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Mari belajar sama-sama dari kesalahan bangsa Israel. Kita yang hidup hari ini, kita pasti ngarepin Tuhan tuh benar-benar menampakkan dirinya kepada kita. Lalu kita pikir kita akan jadi orang percaya yang lebih beriman. Kenyataannya bangsa Israel. Mereka lihat penyertaan Tuhan segitu dahsyatnya. Keajaiban Tuhan di depan mata. Tetap aja ngeluh gak karu-karuan. Bahkan berani marah sama Musa dan kepada Tuhan. Dan bilang muak sama makanan hambar. Jadi saya langsung ngebayang, oh roti mana itu berarti hambar. Iyalah ya di padang gurun, burung puyuh jatuh mereka bakar mungkin gak ada garam, gak ada lada gitu kan. Tapi bisa makan daging tiap hari tuh apa gak luar biasa. Mereka ngeluh dan ngeluh, mereka bersungut-sungut. Dan berkali-kali mereka bikin Tuhan jengkel dan marah sama mereka. Saya mau kasih tahu. Bukankah kita juga seringkali bersungut-sungut sama Tuhan? Kita ngomel sama Tuhan, kita ngeluh tentang hidup kita. Kita gak mengucap syukur. Dan ketahuilah bahwa Tuhan tuh gak suka dengar sungut-sungut kita. Tuhan tuh gak suka dengar kita tuh ngeluh. Karena itu berhentilah mengeluh. Stop complaining. Jangan suka bilang, aduh nasib buruk, aduh hidup gue susah. Berhenti mengeluh. Jangan mulai komplain tentang apa yang kita gak bisa miliki, tapi mari syukuri apa yang Tuhan sediakan hari ini. Mari belajar dari bangsa Israel. Mereka gak cuma gak tahu berterima kasih, mereka gak cuma sering mengeluh, mereka malah kurang ajar sama Tuhan dan Musa, tapi mereka juga malah tidak setia. Sudah dibela, masih gak setia. 2 Raja-Raja 17 ayat 9. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam. Baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Jadi mereka masih menyembah berhala. Mereka juga satu kali kumpulin semua emas, perhiasan. Mereka lebur, mereka bikin patung ini, patung itu. Mereka sembah, lembu dan sebagainya. Tuhan marah sama mereka. Mereka gak ada takutnya sama Tuhan. Sama seperti kita. Tuhan udah nolong kita, Tuhan udah berkati kita. Tapi kita gak tahu berterima kasih, kita masih komplain, dan kita gak setia sama Tuhan. Tahukah Anda bahwa kita tuh punya Tuhan yang pencemburu?
Ulangan 4 ayat 24 berkata, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Kita punya Tuhan yang cemburu. Jangan sampai kita mengasihi siapapun atau apapun lebih daripada Tuhan. Kita harus menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita. Bahwa selain Dia, tidak ada yang lain. Saya mau ingatkan bagi Anda yang mungkin suka komplain, suka ngeluh tentang hidupmu. Hey, hati-hati, jangan sampai Tuhan menjawab sesuai dengan keluhanmu. Jangan sampai Tuhan menjawab sesuai dengan sungut-sungut kita. Mari kita belajar dari Bilangan 14 ayat 29. Di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Akibat bangsa Israel terus menggerutu, terus bersungut-sungut, terus mengeluh, dan bahkan tidak setia sama Tuhan, maka banyak dari bangsa Israel yang akhirnya tidak masuk ke tanah perjanjian. Mereka mati di padang gurun. Tuhan sudah terlalu marah sama mereka. Hati-hati. Jangan sampai gara-gara sungut-sungut kita, jangan sampai kita terlalu sering komplain sama Tuhan, kita nggak masuk tanah perjanjian, kita nggak menuai janji Tuhan dalam hidup kita. Berhenti mengeluh. Jadilah manusia yang tahu bersyukur. Saya tiap hari bilang, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus. Itu kalimat pertama yang keluar dari mulut saya waktu saya bangun tidur. Di tengah-tengah hari saya bilang, thank you Lord, thank you Jesus. Dengar baik. Berhenti mengeluh. Waktu keadaanmu lagi gak baik. Jangan mengeluh tapi bersyukur. Katakan, sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika keadaanmu sedang gak enak. Sebenarnya gak cukup. Tapi engkau berkata, terima kasih Tuhan. Engkau lagi ditekan banyak masalah. Engkau gak tahu jalan keluarnya. Jangan mengeluh, tapi bersyukur. Saya percaya bersyukur adalah kunci mujizat dan kekuatan dalam hidup kita. Saya mau kasih contoh beberapa kejadian dalam hidup orang-orang yang sudah dibantu, masih ngeluh. Contoh, doa sama Tuhan, minta kerjaan. Tuhan kasih kerjaan. Tapi ketika ditawarin kerjaan sama orang, ngeluh. Gak mau kerjain itu. Itu kan bau. Satu kali kami pernah mau bantu orang. Kami bilang gini, orang ini datang ke kami, dia butuh kerjaan, dan kami katakan gini, kami butuh orang untuk dilatih, pelihara ayam petelur. Karena anak-anak kami di center-center kami tuh butuh makan, jadi kami ingin bisa memelihara ayam petelur. Bisa nggak kerja sama kami, nanti dilatih, terus kamu bikin di NTT atau di mana? Orang ini bilang, aduh, nggak deh. Kandang ayam bau. Doa, puasa, Tuhan, saya butuh kerjaan. Sekalinya mau dikasih kerjaan, nggak mau, kerja itu bau. Akhirnya datang lagi. Minta kerjaan. Dikasih kerjaan. Bilangnya apa? Aduh, terlalu berat. Gak sanggup. Saya fisiknya gak kuat. Ditawarin kerjaan. Aduh, gak mampu. Aduh, gajinya kekecilan. Komplain. Banyak orang doa sama Tuhan, tapi begitu Tuhan jawab, komplainnya kebanyakan. Bosnya galak. Bosnya pelit. Bosnya rese. Gajinya kecil, aduh capek, kerjanya berat. Kerjaannya susah, tempat kerjanya jauh lagi. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan hari ini. Tapi kalau kita bisa dapat pekerjaan, saya mau katakan ini, bersyukur. Jangan mengeluh. Banyak orang minta doa sama Tuhan. Tuhan berkati aku. Dikasih kerjaan. Kerjanya gak benar. Dikasih proyek sama orang. Nipu. Kerjanya gak bagus. Aduh, proyek sepi. Doa sama Tuhan. Tuhan kirim proyek. Tapi ngerjainnya gak benar. Orang kecewa, gak balik lagi.
jawab sebenarnya doa kita. Tapi kembali lagi kepada attitude kita sendiri dalam bekerja. Kita suka bilang duit gak jatuh dari langit. Betul. Tuhan kasih kita berkat untuk kita bisa menghidupi hidup kita. Kita sendiri yang harus mengerjakannya dengan setia. Banyak orang yang pikir Tuhan gak jawab doanya. Sebenarnya Tuhan jawab dengan cara lain. Cuma kita yang gak setia kadang-kadang. Kita yang kebanyakan komplain, kebanyakan mau. Kita punya standar kita. Yang saya cerita nih serius banget. Saya ketemu orang yang datang ke kami, minta gaji tinggi sekali. Saya mau kasih tahu gini. Kalau Anda kerja di sebuah tempat, Anda boleh aja punya standar buat diri Anda, tapi saya kasih tahu. Lebih baik Anda tunjukkan dulu kemampuan Anda sebelum Anda menyampaikan tuntutan Anda. Sebaiknya kita belajar setia dalam perkara kecil, karena firman Tuhan bilang gini, orang yang setia dalam perkara kecil akan dipercayakan perkara besar. Kalau kita minta gaji tinggi, pastikan kita bisa nunjukin prestasi. Kebanyakan orang itu overestimate themselves. Maunya gaji tinggi, tapi kerja gak mampu. Lucu sekali. Ada lagi. Kayak Tuhan tadi udah berkati bangsa Israel, mereka malah nyakitin hati Tuhan. Malah bikin korban-korban persembahan buat dewa-dewa mereka, buat Allah-Allah mereka. Sudah dibaikin, malah nyakitin. Air susu dibalas air tuba, peribahasanya. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Ada orang tuh yang sebenarnya Tuhan kirim orang-orang baik dalam hidup mereka untuk nolong mereka. Tapi instead of doing good, mereka malah balas kebaikan orang dengan kejahatan. Saya mau kasih tahu, firman Tuhan berkata dalam Amsal 17:13, siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Jangan pernah balas kebaikan dengan kejahatan. Orang yang melakukan kebajikan bagi kita, dia akan nuai kebajikan dari Tuhan. Tapi kalau kita balas kebajikan orang itu dengan kejahatan, dengar, kita yang akan menuai kejahatan juga. Karena kita akan menuai apa yang kita tabur. Sebaliknya, kalau Anda sudah berbuat baik sama orang dan orang balas kebaikan Anda dengan kejahatan, jangan marah. Firman Tuhan bilang jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kenapa? Supaya gini, ketika Anda menabur kebaikan, Anda harusnya menuai kebaikan. Tapi kalau Anda kecewa, kemudian Anda berbalik jahat sama orang, Anda akan menuai sebaliknya. Jangan pernah balas kebaikan dengan kejahatan. Ada anak-anak muda jomblo yang desperate cari jodoh. Mereka doa minta pasangan hidup sama Tuhan. Dikirim jodoh sama Tuhan, komplain. Kurang cakep, kurang kaya, kurang berwibawa. Waduh, ceweknya cerewet, suka ngatur. Aduh, cowoknya cuek, kurang perhatian. Ada lagi, kurang tinggi, kurang keren, kurang putih. Komplainnya banyak. Well, Tuhan gak jawab doa kita dengan standar kita. Tuhan jawab doa kita dengan standar Tuhan. Tapi seringkali standar kita tuh gak masuk akal. Dengar baik. Satu kali saya punya teman. Dia jomblo dan kenapa dia jomblo lama sekali? Karena dia punya standar tuh luar biasa. Dia cari cewek tuh harus yang super duper cantik. Masalahnya gini. Cewek cantik itu harganya juga cantik. Sementara teman saya ini gak terlalu kaya. Susah cari jodoh karena milih. Satu kali dia dapet cewek yang cantik banget. Tapi gak bisa kerja. Udah tahu ceritanya kalau nikah cewek ini bakal ngandelin hidup dari dia. Sanggup berapa setiap bulannya? Kan gitu pertanyaannya. Tapi puji Tuhan akhirnya mereka gak jadi nikah. Kemudian dia ketemu dengan seorang wanita, gak terlalu cantik, tapi baik. Dan luar biasa, mereka nikah. Dan cewek ini rajinnya minta ampun. Di masa sulit, di masa pandemi, di saat
sang suami teman saya ini nggak bisa menghasilkan, istrinya jadi pahlawan. Bukankah banyak wanita-wanita di masa pandemi ini jadi pahlawan yang menyelamatkan keluarganya? Saya bangga sama para wanita. Wanita-wanita hebat dan wanita-wanita kuat yang menjadi penopang suami, yang menyelamatkan rumah tangga, yang meskipun menghasilkan tapi nggak membuat suaminya kecil hati. Wanita-wanita hebat Tuhan bangkitkan di masa-masa sulit ini. Istri teman saya ini yang akhirnya meskipun suaminya nggak bisa menghasilkan, dia nggak komplain. Dia kerja, suaminya bisa makan. Saya bilang, saya tarik satu pelajaran. Kalau dulu teman saya ini pakai ukuran dia, harus dapat wanita yang cantik jelita. Sementara yang cantik-cantik itu nggak mau kerja. Mau jadi rumah tangga, sosialita. Asal berani berapa gitu kan. Nah sementara yang akhirnya dia nikah ini nggak terlalu cantik, tapi akhirnya menyelamatkan dia di masa sulit. Saya mau kasih tahu, standarnya Tuhan itu selalu lebih baik. Kita sebagai manusia yang selalu pakai mata, kita pakai ukuran kita. Sementara kita nggak tahu apa yang sebenarnya yang terbaik buat kita. Kita itu cuma bisa lihat sejauh mata memandang, tapi Tuhan itu bisa melihat sampai akhir hidup kita. Jangan komplain dengan keadaanmu hari ini. Bukankah Tuhan sudah sangat-sangat baik dalam hidup kita? Jangan terus mengeluh untuk hal-hal yang kita mungkin gak bisa miliki. Syukuri apa yang kita bisa nikmati hari ini. Count your blessing. Jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Oh enak ya. Enak tuh jadi istrinya dia, enak tuh jadi suaminya dia. No, jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Tiap orang punya berkatnya sendiri. Kalau kita bisa belajar mengucap syukur, kita akan bisa melihat apa yang sebenarnya Tuhan telah sediakan dalam hidup kita. Berhenti mengeluh. Waktu kita menghadapi masa-masa sulit, mudah sekali kita bilang, capek, susah. Tetapi saya mau ajak saudara, mari berhenti mengeluh dan mulai bersyukur. Pakai mulutmu untuk memuliakan Tuhan. Bawa korban syukurmu. Meskipun engkau sedih, tapi katakan terima kasih. Saya percaya Tuhan akan tergerak. Tuhan akan penuh belas kasihan kepada orang-orang yang selalu mengucap syukur. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kami gak mau jadi bangsa yang selalu bersungut-sungut, yang membuat Tuhan marah. Tuhan, kami bersyukur buat setiap keajaiban yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Kami mau jadi orang yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih. Bapa, hamba-Mu berdoa, berkati Tuhan anak-anak-Mu. Buka mata hati mereka, supaya mereka bisa melihat kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup mereka. Dan makan terus Tuhan kerjakan dalam hidup kami semua. Bapa, berkati anak-anak-Mu di tengah-tengah masa sulit. Mereka tetap menemukan kekuatan di dalam Tuhan. Mereka gak patah semangat, mereka gak menyerah. Mereka akan melihat penyediaan Tuhan itu luar biasa. Terima kasih, kami percaya setelah pandemi ini selesai, semua berkat yang mereka mungkin pikir sudah hilang, Tuhan kembalikan berkali lipat dalam hidup mereka. Sembuhkan yang sakit Tuhan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Terima kasih buat pelayanan firman pada hari ini untuk Ibu Evangelis Henny Kristianus yang sudah memberkati kita semua. Biarlah Tuhan yang akan memberkati pelayanan Ibu beserta dengan keluarga. Dan saatnya kita akan memberi persembahan pada hari ini. Sebelumnya kita mau bersatu dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur buat hari ini dengan berkat yang berlimpah yang Tuhan percayakan buat setiap kami. Kami boleh belajar untuk mengembalikannya. Sebab yang kami percaya ketika kami memberi, maka kami juga akan menuai di dalamnya Tuhan. Oleh sebab itu,
Berkati setiap persembahan daripada anak-anak-Mu ini, biar Tuhan pakai untuk memperlebar kerajaan-Mu yang ada di atas muka bumi ini. Bagi setiap mereka yang mengelolanya, Tuhan memberikan hikmat di dalamnya. Terima kasih, kami percaya Engkau akan melipat kali gandakan apa yang sudah kami tabur pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami doa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk terima doa berkat dari gembala kita. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dan permai bahkan untuk selamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati bahkan dikasih Tuhan, katakan amin. Sampai ketemu di ibadah online City of Love Church yang selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan salam sehat selalu. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang kualitas bukan popularitas. Bagaimana kita dapat selalu mengambil keputusan yang berintegritas dan berani menghidupinya. Pada keadaan saat ini, dengan adanya pembatasan sosial dan segala sesuatu yang dibuat serba online, integritas kita menjadi sangat diuji. Misalnya, ketika meeting online sengaja mematikan video seolah mengalami gangguan teknis, padahal untuk mengerjakan hal yang lain. Integritas tidak hanya bicara soal keselarasan antara ucapan dan perbuatan, tetapi adalah keputusan yang kita buat secara totalitas dan konsisten. Maksudnya, terus-menerus melakukan segala sesuatu berdasarkan prinsip kebenaran. Sekalipun keputusan tersebut berbeda dengan konsep yang dianggap lazim oleh dunia. Bahkan jika keputusan tersebut terlihat merugikan untuk kita. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita harus selalu berhikmat serta siap untuk berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Saudara mungkin pernah menghadapi situasi yang memaksa saudara melakukan sesuatu yang tidak benar, baik di pekerjaan, bahkan di pelayanan atau hubungan sosial, entah karena diminta atasan atau orang yang kita kasihi. Tapi justru pada situasi seperti inilah kita dapat menerapkan ajaran Kristus untuk memiliki keberanian dan hikmat untuk berkata tidak, sekalipun dengan berbagai resiko yang harus kita hadapi. Jika kita berkompromi satu kali saja, kita akan diminta berkompromi lagi di lain kesempatan. Lambat laun, kita akan menjadi terbiasa dan pada akhirnya tidak merasa lagi bahwa perbuatan tersebut salah. Setiap hari, kita dihadapkan oleh pilihan demi pilihan, tidak terkecuali tantangan dan godaan yang menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika tantangan atau godaan itu datang? Yang pertama, tidak larut dengan dunia. Di zaman postmodern ini, toleransi dibuat mengarah kepada kompromi yang berbeda dengan kebenaran Alkitab. Orang yang toleran selalu dianggap berpikiran luas, bebas, dan humanis. Sehingga orang percaya yang berani berdiri teguh dalam mempertahankan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari semakin berkurang. Kompromi pun sudah dianggap biasa di kalangan gereja yang dulu menekankan pentingnya ketaatan pada firman Tuhan. Keadaan ini mengingatkan akan kisah Daniel, seorang pemuda Israel yang mengalami pembuangan saat Yerusalem ditaklukkan oleh Babel. Pada saat itu, Raja Babel membawa Daniel dan orang-orang terbaik lainnya untuk diajar ilmu pengetahuan dan dibentuk karakternya. Mereka sangat diistimewakan dengan harapan orang-orang tersebut akan loyal kepada Babel. Namun, walaupun mendapatkan kehidupan yang enak dan masa depan yang cerah, Daniel tetap memilih untuk menjalankan perintah Tuhan. Dia tidak memakan makanan raja yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Daniel sadar, sebagai anak Tuhan, ia harus tetap taat, walaupun hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, tidak malu menghidupi kebenaran.
Hidup dalam kebenaran adalah hidup tanpa kepalsuan, hidup dengan jujur. Yesus adalah kebenaran. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memperkatakan dan mempraktekkan kebenaran dalam hidup. Orang menganggap perintah-perintah yang diberikan Yesus terlalu kaku dan tidak relevan pada zaman ini. Padahal memang kebenaran tidak bergantung pada perasaan, pengalaman, atau penafsiran yang bersifat subjektif. Kebenaran Allah adalah benar tanpa pengecualian. Orang Kristen yang sejati akan melihat integritas dirinya sebagai suatu harga diri terpenting. Kita tidak perlu merasa takut berpihak kepada kebenaran. Alkitab berkata pada 1 Petrus 4 ayat 16, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Biarlah kita tetap mempertahankan kebenaran dan memuji Tuhan. Yang ketiga, hidup seperti Yesus hidup. Yesus adalah kebenaran. Untuk dapat hidup secara benar, maka kita harus hidup dalam Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 5-6 berkata, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup menjadi sama seperti Kristus merupakan kehendak Bapa. Yesus menjelaskan lebih lanjut dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jika kita berkata hidup dalam Bapa, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini. Dan kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita pada zaman sekarang. Kita harus menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan, maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Kristus taat mengerjakan apa yang ditetapkan oleh Bapanya. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan Kristus. Seringkali kita berpikir bahwa hidup sama seperti Kristus menjadikan hidup kita terkekang dan menderita. Padahal, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seperti tertulis di Yohanes 8 ayat 31-32. Itulah sebabnya selama di bumi, Yesus tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Fokus hidupnya terpusat hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, jika kita mengikuti teladan Yesus, kita akan hidup seperti Dia. Ketika dunia menawarkan kita untuk jadi serupa sepertinya, kita harus berani mengambil keputusan yang berintegritas, yaitu dengan berkata tidak. Tidak larut dalam dunia, tidak malu menghidupi kebenaran, dan yang terutama, hidup seperti Yesus telah hidup. Mari kita menjadi orang percaya yang berintegritas penuh di tengah dunia pada zaman ini. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.